Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 022722111173. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hairun. Sini saya akan mereview jurnal Metode Etnografi dengan judul Wacana Percakapan Mapitu Etnis Bugis Wajo Sulawesi Selatan Indonesia dengan pendekatan etnografi komunikasi. Sebelum kita membahas jurnal, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu etnografi. Etnografi merupakan salah satu pendekatan penelitian yang melibatkan pengamatan intensif, wawancara, dan partisipasi langsung dalam suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami secara mendalam budaya, norma, dan nilai-nilai yang ada. Tujuannya adalah mendapatkan wawasan yang kaya tentang cara hidup dan pandangan dunia suatu kelompok manusia. Ketika berbicara antara satu orang dengan orang lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok lain, Anda perlu memerhatikan unsur komunikatif dalam tuturan Anda. Setiap ucapan mempunyai tujuan komunikatif. Pemahaman terhadap berbagai aspek komunikasi harus dilengkapi dengan pemahaman tentang budaya, di mana tuturan tersebut berlangsung. Komunikasi biasanya menemukan kesalahpahaman antar peserta. Hal ini terjadi karena partisipan tidak memahami aspek budaya yang terlibat dalam tuturan di mana percakapan tersebut berlangsung. Masyarakat yang terdidik diharapkan dapat menghargai perbedaan antar suku dan merangkul keberagaman budaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terkikisnya budaya lokal. Mapitu sebagai proses mengundang tamu kehormatan 7 hari sebelum acara pernikahan, dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian prosesi pernikahan pada suku Bugis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan isi percakapan masyarakat Bugis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari dialog lisan yang diucapkan oleh orang Bugis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dengan jumlah partisipan. Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi. Pengambilan data dengan teknik perekaman, data tuturan lisan Mapitu, penulis rekam, pada saat terjadinya percakapan dalam mengundang tamu kehormatan. Data rekaman tersebut ditranskripsikan. Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan setting, scan, speaker, addressor, hearer, address, purpose, outcome, purpose goal, form, content, case, channel, form of speech, norm of interaction, norm of interpretation, and genders. Mapitu dalam etnis Bugis merupakan salah satu prosesi acara pernikahan berupa mengundang tamu kehormatan. Percakapan dalam prosesi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini. Yang pertama, setting. Latar mengacu pada tempat, ruang, space, dan waktu atau tempo, time terjadinya percakapan. Scan atau setting pembicaraan di atas dapat berubah karena faktor psikologis yang mempengaruhi setting pembicaraan. Mapitu dalam etnis Bugis merupakan salah satu prosesi acara pernikahan berupa mengundang tamu kehormatan. Percakapan dalam prosesi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini. Yang kedua, partisipan. Partisipan mengacu pada peserta percakapan, yakni pembicara dan pendengar atau kawan bicara. Peserta percakapan adalah tuan rumah 1 orang dan utusan orang yang mengundang. Mapitu 7 orang.
Pembicara 2 orang, 1 orang utusan yang pengundang sebagai juru bicara dan tuan rumah sebagai pendengar, atau orang yang diundang ditambah dengan pendengar dari orang yang mengundang sebanyak 6 orang. Speaker adalah juru bicara yang mengundang, adresor adalah tuan rumah yang diundang, hearer adalah tuan rumah dan anggota utusan sebanyak 6 orang, peserta percakapan adalah pengundang 6 orang ditambah juru bicara 1 dan tuan rumah, jadi partisipan sebanyak 8 orang. Dalam percakapan digunakan kata id atau Anda, dalam teks lain disebut diesis persona. Yang ketiga, hasil. Hasil mengacu pada hasil dan tujuan percakapan. Penyampaian undangan di atas berhasil dengan baik cara penyampaiannya. Hal ini dapat dilihat pada respon positif tuan rumah. Namun hasil atau purpose goals pada saat itu belum bisa ditentukan. Nanti dikatakan berhasil bila mana tuan rumah yang diundang betul-betul menghadiri pesta perkawinan tersebut pada tanggal yang ditentukan. Yang keempat, bentuk dan isi pesan. Dalam bentuk dan isi pesan atau amanat dapat berupa surat, esai, iklan, pemberitahuan, dan pengumuman. Bentuk dialog di atas berupa pemberitahuan atau undangan. Jadi isi tuturan ini adalah undangan menghadiri pesta pernikahan, baik percakapan maupun dialog, adalah jenis komunikasi dengan memprioritaskan penyampaian informasi. Seseorang perlu memahami penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Keserasian itulah yang diidentifikasi sebagai kompetensi komunikatif. Yang kelima, cara. Cara atau key mengacu pada semangat melaksanakan percakapan. Misalnya bercakap-cakap dengan penuh semangat, menyala-nyala, atau dengan cara santai, tenang, dan meyakinkan. Penyampaian tuturan di atas adalah serius atau formal. Kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan pembicara untuk bertindak dan berinteraksi secara tepat dalam situasi komunikasi antar budaya. Yang keenam, sarana atau instrumentalitas. Mengacu pada bahasa yang digunakan yaitu penyampaian bentuk, bahasa secara lisan. Bentuk tuturan form of speech adalah bahasa standar. Dalam hal ini bentuknya sudah tetap. Pola kalimat di atas selalu digunakan kepada siapa saja yang diundang secara lisan. Bentuk, fungsi, penggunaan, dan karakteristik bahasa berdasarkan budaya. Bentuk tuturan di atas hanya digunakan pada acara mapitu. Menggunakan pada acara pernikahan secara lisan formal sesuai dengan budaya. Yang ketujuh, norma. Norma mengacu pada perilaku peserta percakapan. Dalam percakapan di atas betul-betul tidak boleh diinterupsi. Pilihan pengaturan hari, konteks, situasi atau adegan, pakaian peserta, dan pengaturan kursi menyoroti sifat formal. Yang kedelapan, genre. Genre percakapan adalah undangan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk yang bersifat frozen. Tidak ada interupsi dalam bentuk ini. Retorika interupsi diuraikan. Tidak ditemukan konjungsi. Konjungsi digunakan menandai peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kalimat ambigu. Tuturan lebih mengutamakan kompetensi komunikatif dibanding kompetensi gramatikal. Kesimpulannya, tuturan undangan mapitu dimulai dengan ucapan-ucapan yang bersifat formal dan diakhiri dengan dialog-dialog yang bersifat non-formal. Pakaian partisipan pada undangan ada 2 model, yaitu orang yang mengundang 7 orang menggunakan pakaian adat dan tuan rumah yang diundang tidak berpakaian adat. Bentuk tuturan dalam undangan mapitu berbentuk frozen. Pada undangan pihak yang mengundang saja yang menggunakan bahasa genre undangan mapitu atau frozen. Pihak yang diundang menggunakan kata-kata biasa atau percakapan sehari-hari. Dalam hal ini tentu memperhatikan tata krama pembicaraan
dalam bahasa Bugis, yaitu tidak boleh menginterupsi atau mendebat supaya dianggap sopan. Genre tuturan Mapitu di atas bergenre dialog dan lisan. Pada undangan Mapitu, hasil tidak kelihatan pada saat itu. Hasil baru bisa dilihat setelah 7 hari, yaitu pada saat orang yang diundang betul-betul menghadiri pesta tersebut. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.